Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Akuntansi 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Quran mempresentasikan hasil kerja kelompok mata kuliah akuntansi koperasi dan UMKM yang mana telah kami wawancarai salah satu koperasi di Kelurahan Kalibeber. Tentunya juga kita akan belajar tentang beberapa unsur kekoperasian seperti keorganisasian, laporan keuangan, analisis keuangan, dan juga saran kedepannya untuk koperasi tersebut yang tentu akan dijelaskan oleh teman-teman dari tim kami. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Koperasi merupakan organisasi yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat, yaitu asas kekeluargaan. Koperasi berperan sebagai mesin penggerak ekonomi nasional. Koperasi sendiri dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, seperti koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba untuk memberikan informasi terkait koperasi konsumen. Adapun informasi tersebut kami dapatkan dari wawancara kelompok kami di Koperasi Al-Azam. Koperasi Al-Azam beralamat di Pondok Pesantren Mahat Mambaul Quran, tepatnya di Dusun Munggang Bawah, Kalibeber, Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Koperasi ini didirikan pada tahun 2014 dengan tujuan awal untuk mempermudah dalam kebutuhan sehari-hari para santri. Secara garis besar, model kepengurusan Koperasi Al-Azam dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada pembina. Pembina bertugas membina koperasi itu sendiri, dan yang kedua yaitu manajer atau pengurus. Pengurus mempunyai tugas mengurus dan menjalankan koperasi tersebut. Adapun susunan kepengurusan yaitu ketua, bendahara, dan sekretaris. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada struktur organisasi Koperasi Al-Azam. Yang pertama sekaligus dewan tertinggi adalah pembina yang bertugas untuk mengelola jalannya kepengurusan atau mengelola para manajer. Yang selanjutnya ada pengurus atau manajer yang bertugas untuk menjalankan koperasi yang dibantu oleh sekretaris dan bendahara. Jika kita lihat pada struktur organisasi tersebut, ada 4 kepengurusan dan masing-masing pengurus membawai bendahara dan sekretaris, karena memang ada 4 tempat yang digunakan untuk jual beli. Adapun kegiatan operasional Koperasi Al-Azam sebagai berikut. Yang pertama, pihak Koperasi Al-Azam membeli barang dari pihak produsen, yang berarti pihak koperasi mengeluarkan uang untuk membeli barang. Yang kedua, pihak Koperasi Al-Azam menjual barang dagangannya kepada konsumen, yang berarti barang dagangan itu dijual untuk mendapatkan uang alias untuk mendapatkan pendapatan. Yang ketiga, pihak Koperasi Al-Azam juga menerima penitipan barang dari pihak ketiga seperti masyarakat sekitar, teman-teman mahasiswa, teman-teman pesantren, mahasiswa santri pesantren, untuk dititipkan dan dijual kepada konsumen. Untuk laporan keuangannya sendiri, pihak Koperasi Al-Azam mencatat menggunakan laporan bulanan dengan metode yang masih sederhana, dengan alur masing-masing bendahara mencatat keuangan dari masing-masing bagian dan diserahkan kepada manajer atau pengurus koperasi, dan selanjutnya para manajer menyerahkan laporan keuangan kepada sebagai berikut contoh laporan keuangan Koperasi Al-Azam. Laporan keuangan bulan X. Yang pertama, penjualan meliputi harga penjualan dikurangi harga pokok, nanti ketemu sama laba kotor. Yang kedua, penjualan penitipan, total penjualan dikurangi harga pokok menjadikan laba kotor. Laba kotor dikurangi laba operasional menjadi laba operasional. Terus yang ketiga, biaya operasional meliputi biaya transportasi, biaya peralatan seperti gas, pemeliharaan, dan lain-lain sebagainya. Ketiga, biaya lain-lain. Itu semua dikurangi menjadi jumlah biaya operasional. Nah, dari ketiga itu, dari laba kotor, laba operasional, jumlah biaya operasional dikurangi menjadi laba bersih, dan hasilnya menjadi laba bersih.
Salah satu tujuan pembuatan laporan keuangan adalah untuk mengetahui kondisi usaha selama suatu periode pelaporan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan strategi di masa depan. Agar laporan keuangan ini dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, maka harus dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan. Dari tabel laporan keuangan Koperasi Al-Azam, bisa kita analisis bahwa laporan keuangan yang digunakan belum memenuhi standar. Sebagai contoh, hasil dari diskusi kelompok kami mencoba menganalisis menggunakan beberapa metode keuangan, seperti gross profit margin dengan hasil laba 15%, dengan memperoleh laba yang stabil. Apabila menggunakan standar laporan keuangan yang sesuai, seharusnya bisa menganalisis laporan keuangan dengan lebih detail dan akurat. Dan tentunya hasil analisis tersebut bisa digunakan oleh para pengambil keputusan dalam organisasi. Selain itu, dari laporan keuangan koperasi di atas bisa menyebabkan beberapa hal, seperti yang pertama, bisa menyebabkan adanya keraguan terhadap kredibilitas koperasi. Yang kedua, tidak dapat mengetahui aset dan kewajiban yang dimiliki, yang termasuk dalam aset organisasi dalam sebuah laporan keuangan, seperti aset lancar, investasi jangka panjang, aset pajak tertanggung, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Jika laporan keuangan belum sesuai, otomatis tidak akan mengetahui rincian aset yang dimiliki. Yang terakhir, tidak mengetahui kontribusi biaya yang dikeluarkan. Dengan memahami laporan keuangan dan analisa Koperasi Al-Azam yang telah dijelaskan, maka beberapa saran dari kelompok kami adalah: 1. Memaksimalkan laporan keuangan dengan cara A. Pilih sistem akural untuk laporan keuangan. Ada dua sistem akuntansi yang bisa Anda terapkan di dalam koperasi. Pertama, ada sistem akuntansi kas, dan kedua ada sistem akuntansi akural. Koperasi Al-Azam hanya menggunakan sistem kas sederhana, dan sistem kas adalah sistem akuntansi yang paling sering dipakai hampir semua kalangan karena mudah diterapkan. Sistem akuntansi kas ini akan mencatat semua transaksi yang masuk dan keluar. Sedangkan sistem akuntansi akural juga mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas, tetapi ada pencatatan jumlah utang dan piutang di dalam koperasi. Jadi akuntansi akural bisa memberikan gambaran lebih akurat atas kondisi keuangan yang sebenarnya karena adanya pencantuman jumlah utang tersebut. B. Catat semua pengeluaran dan pemasukan. Untuk lebih memaksimalkan laporan keuangan, maka selanjutnya adalah mencatat semua pengeluaran dan pemasukan. Pemilik koperasi atau pengurus koperasi sangat malas melakukan pencatatan secara detail. Oleh sebab itu harus mencatat secara detail mulai dari pengeluaran sampai pemasukan harus selalu dicatat untuk memudahkan pekerjaan. Dalam analisa kelompok kami, saran yang lainnya adalah untuk menambah dewan komisaris yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, serta memberikan nasihat kepada direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang koperasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.